Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Ya. Kembali lagi ya di pembelajaran BK di kelas BK. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Santi. Sebelum kita pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum saya tadi jamnya siapa, Dek? Jam apa, Dek? Matematika, Ibu. Jam matematika. Pantes kelihatan sekali mukanya. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit ya. Semua hadir? Hadir, Bu. Hadir. Oke, tapi untuk memastikan Bu Santi mau mempresensi dulu. Nanti yang saya sebutkan namanya silahkan raise hand. Amelia. Sudah ada belum ya? Oke, Anggi Wahyu. Hadir, Ibu. Oke, lanjut Devri Susilo. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Fatih Nurofit. Hadir, Ibu. Sip. Terus selanjutnya Indah Nurul. Hadir, Bu. Oke, Hadir. Siti Tarika. Hadir, Ibu. Oke, Hori Yuliani. Hadir, Anda. Bu. Oke, bagus. Rita. Ada, Rita? Oh, mungkin terkendala sinyal ya. Selanjutnya Taufik Hirmawan, ada? Oke, Taufik Hirmawan ada? Apa belum masuk Zoom-nya? Belum masuk Meet-nya? Kita loncati ke video. Video ada enggak? Hadir, Ibu. Oke, sambil nunggu yang lain mungkin terkendala sinyal ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang yuk bersyukur, di mana tujuan dari pemberian layanan ini adalah untuk agar kalian mampu mewujudkan perilaku bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, langkah-langkahnya kegiatan hari ini untuk apa aja? Yang pertama nanti Bu Santi akan menayangkan Canva dan video. Kalian harus melihat dan memperhatikan. Nanti selanjutnya kalian akan saya beri tugas individu untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul, yaitu tentang rendahnya atau kurangnya rasa syukur. Berikutnya kalian akan mempresentasikan hasil analisis dan identifikasi kalian di depan kelas, di sini ya, one by one, dan akan saya tunjuk secara acak. Selanjutnya di akhir nanti kita akan melakukan refleksi serta menarik kesimpulan dari hasil kegiatan hari ini. Sudah siap? Siap, Iya, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, ke pembelajaran, kita akan ice breaking dulu karena mukanya kalian tuh udah matematika banget deh. Kita mau ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kali ini itu kita mau sambung kata. Cara mainnya, Bu Santi akan mengucapkan satu kalimat dan kalian harus melanjutkan kalimat saya menggunakan kata terakhir yang saya ucapkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Hai, Bu.
Oke, perhatikan kalimat saya. Seekor kuda berlari kencang mengelilingi lapangan. Vidya Bella, silakan dilanjutkan. Lapangan itu berumput hijau. Oke, bagus. Lanjut ke Julita Rika, silakan dilanjutkan kalimatnya. Hijau itu adalah warna kesukaan saya. Oke, lanjut Pak Devri coba. Devri. Saya jalan-jalan di luar kota. Waduh, habis jalan-jalan ini Devri ya. Saya jalan-jalan di luar kota terakhir ini. Fatih coba. Fatih, halo. Silakan dilanjutkan. Soundnya belum on, Pak. Mic-nya. Oke, karena Fatih mic-nya lagi error, kita lanjut ke Fori Yuliani. Tadi gimana kalimat terakhirnya? Saya iya, kota. Saya jalan-jalan keluar kota. Oke. Fori Yuliani. Kota Semarang ingin saya kunjungi. Oke, udah ya itu tadi sedikit ice breaking dari Bu Santi. Ini menuntut kreativitas kalian dan fokus kalian. Kita masuk ke tahap inti ya. Di sini Bu Santi akan menayangkan Canva dan video. Pertama saya akan menayangkan Canva-nya, silakan diperhatikan. Sudah tampak di layar kah? Sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Oke, nah. Ini di sini judulnya Yuk Bersyukur, bidang layanan BK-nya BK pribadi. Nah, definisi bersyukur itu apa sih menurut kalian? Satu saja yang menjawab. Fatih coba, Fatih bisa on nggak mic-nya? Sudah Bu, sudah betul Bu. Oke, bersyukur itu apa Fatih? Bersyukur itu adalah menerima itu, menerima segala sesuatu yang itu sesuatu yang nggak enak lah gitu, intinya seperti itu. Wah, mesti keseringan menerima sesuatu yang nggak enak ini ya. Oke, boleh. Selanjutnya kita akan lihat apa sih definisi bersyukur. Pengertian bersyukur menurut Ibnul Qayyim dalam Al-Fauzan tahun 2012 halaman 4, syukur itu adalah tunduk dan taat kepada aturan Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan amalan yang disukainya baik lahir maupun batin. Bersyukur adalah berterima kasih. Menurut Aura Husna dalam bukunya Kaya dengan Bersyukur menemukan makna sejati bahagia dan sejahtera dengan mensyukuri nikmat Allah tahun 2013 halaman 110 sampai 111. Syukur adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan padanya baik dengan cara menyebut nikmat tersebut atau dengan cara mempergunakannya di jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi menurutnya Mas Fatih, bersyukur menerima yang tidak enak-enak, Bu. Kurang luas ya. Jadi harus dibenahi bersyukur itu tidak hanya yang menerima tidak enak-enak saja. Yang enak-enak juga harus kita syukuri. Dapat uang saku lebih? Alhamdulillah. Dapat kesempatan benar. Dapat kesempatan sekolah? Alhamdulillah. Juga termasuk bersyukur. Kemudian apa sih manfaatnya bersyukur? Menurut Hartanti dalam bukunya Mengapa Aku Bersyukur terbitan tahun 2018 halaman 40 sampai 41 menyebutkan bahwa manfaat bersyukur adalah orang yang selalu bersyukur biasanya menunjukkan tingkatan yang tinggi dalam hal kepuasan hidup, harga diri dan optimisme. Selain itu disebutkan pula orang yang banyak bersyukur akan memiliki kecenderungan lebih bahagia. Orang yang memiliki rasa syukur dapat meningkatkan kesehatan emosi dan kesehatan fisiknya, sehingga memperkuat relasi sosial dengan komunitas. Ini loh tadi, kalau orang bersyukur itu hidupnya lebih
apa Dek? Lebih bahagia. Kenapa? Karena dia menerima segala ketentuan yang diberikan oleh Tuhan. Dan biasanya orang yang bahagia itu jarang marah. Siapa di sini yang masih sering marah? Saya, Bu. Saya Berarti kalian kurang bersyukur ya. Masih belum bisa menerima keadaan, masih sering tersulut emosi, masih belum menerima kondisi. Jadi mudah marah sehingga imbasnya bisa sampai ke fisik. Wah, mikir di sini, aku kok belum punya mobil ya. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang justru mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Harusnya, wah alhamdulillah saya sudah punya motor, alhamdulillah saya sudah punya sepeda. Akhirnya apa? Tenang, jadi kesehatan fisiknya juga terjaga. Lanjut, akibat tidak bersyukur, ada banyak sekali akibatnya, tetapi di sini saya tuliskan akibatnya diantaranya hidup menderita. Ini yang terakhir tipe ya. Hidup menderita, kenapa? Kemerungsung terus. Maunya yang bagus-bagus, tidak mau sengsara, tidak mau menerima kondisi yang terjadi saat ini. Aku mau hidup enak terus. Kan kemerungsung ya. Hidup menjadi selalu kurang beruntung. Iya. Mudah terserang penyakit, sudah saya jelaskan tadi, menumbuhkan penyakit hati seperti iri, dengki, misalkan temenku kok bisa pakai sepatu baru, kok aku nggak bisa, kok aku belum bisa, akhirnya iri, dengki dengan temennya. Menimbulkan rasa malas, menimbulkan sifat sombong karena tidak bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, bagaimana sih cara bersyukur? Cara bersyukur itu ada satu, melaksanakan perintah agama seperti sholat, ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, melaksanakan kewajiban sebagai makhluk, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anak sekaligus sebagai siswa, semangat dalam belajar, ini juga termasuk rasa syukurmu. Dilanjutkan, ini memanfaatkan kesempatan yang kita miliki, menggunakan waktu untuk hal-hal positif, bukan yang negatif ya. Selalu mengucap syukur ketika mendapat nikmat. Biasanya mengucap syukurnya apa, Dek? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah dapat nilai 100. Alhamdulillah bensinku full hari ini. Itu termasuk alhamdulillah nikmat, ya? Dari uang saku gitu. Nah, pinter Rita. Bersabar ketika diuji. Bersabar ketika diuji, misalkan kehabisan bensin di jalan. Alhamdulillah saya hanya kehabisan bensin, tidak sampai nyon sewu, maaf, kebanan di jalan, kan patut disyukuri ya. Dan lain-lain, itu tadi contoh beberapa cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu tadi sedikit tanpa yang bisa dibagikan. Selanjutnya kalian harus mengamati video berikut. Tapi sebelum ke video, ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Belum, Bu. belum. Berarti udah paham ya. Kita next ke video ya. Ya, Bu. Sudah tampak di layar anak-anak? Sudah tampak di layar? Udah, Bu. Silakan diperhatikan.
Oke. Lancar ya tadi ya videonya ya. Lancar. Iya, Bu. Lancar, Bu. Oke, alhamdulillah lancar. Selanjutnya, sebelum saya menugaskan kalian, saya mau nanya-nanya dulu ini. Menurut kalian sudah mewujudkan perilaku bersyukur apa belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum. Masih senang mengeluh terus. Nah, itu yang jadi permasalahan kita ya, masih sering mengeluh terus. Mbak Rita misalkan, sering mengeluh karena apa, Mbak? Biasanya misalkan ada tugas banyak gitu, sering mengeluh capek gitu, Bu. Ya, berarti masih belum bersyukur ya. Padahal di luar sana itu masih banyak loh anak-anak yang seusia sekolah, pengen sekolah, tapi ternyata nggak bisa. Ada berbagai hal yang menyebabkan mereka tidak bisa sekolah. Seperti anak-anak pang, anak-anak jalanan itu kan, ya Mbak ya. Jadi Mbak Rita sekarang dikurangin ngeluhnya. Diingat di belakang itu masih ada anak-anak yang nggak seberuntung Mbak Rita. Oke, kalau Mas Taufik merasa sudah bersyukur apa belum ini selama ini? Masih belum, Bu. Masih belum. Yang sering dilakukan itu apa yang masih sering tampak, yang menampakkan rasa tidak syukurnya Kadang Mas lihat Taufik itu teman-teman apa? itu motornya bagus-bagus, Bu. Kalau saya masih pakai motor buntut. Aduh, pengen ya Mas Ya, ya? Bu, pengen, Bu. Wajar, itu wajar ya, manusiawi kita pengen yang bagus itu wajar. Cuma ada sesuatu yang tidak bisa kita paksakan harus saat ini juga. Apalagi Mas Taufik masih kelas 9 ya. Masih kelas 9. Dengan kita harus memahami kondisi orang tua, satu. Yang kedua, kita harus nggak boleh memaksakan kehendak. Kalau orang tua nggak, nyun sewu maaf ya, kalau orang tua belum mampu membelikan, yuk kita juga harus menerima keadaan sekarang. Ya udah, itu alhamdulillah masih ada motor yang katanya Mas Taufik motor butut ya, Iya, masih Bu. bisa dipakai, itu yang harus disyukuri. Oke, kita ke tahap selanjutnya yaitu kalian memiliki tugas individu untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu kurangnya rasa syukur. Nanti hasil analisis dan identifikasi kalian presentasikan dan saya akan menunjuk secara acak. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak? Belum, Ibu. Oh, belum. Meliputi apa aja, Bu? Iya, Mbak Hori? Monggo. Iya, Ibu. Tadi kan diminta untuk menganalisis ya, Bu. Menganalisis videonya atau gimana ya, Bu? Menganalisis permasalahan yang ada, Mbak. Kalau di sini kan berarti kurangnya rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu, Mbak. Siap, Ibu. Oke. Makasih, Bu. Jadi nanti kalian menganalisis apa sih definisi bersyukur menurut kalian sendiri ya. Terus bagaimana sih cara bersyukur, terus apa saja manfaatnya buat kalian, begitu ya. Dan mengapa kok kalian harus bersyukur, itu nanti kalian tampakkan di hasil analisis dan identifikasi kalian. Oke? Saya beri waktu
5 menit cukup? Cukup ya? Cukup, Oke. Bu. Cukup, Bu. 5 menit, silakan. Ibu. Oke, ya. Silakan mulai bekerja. Ibu. Kalau ada kesulitan boleh ya, raise hand bertanya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sementara belum ada, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Jeffrey sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah dari kamar mandi. Terima kasih. Oke, dilanjutkan ya tugasnya ya.
apa yang kalian tuliskan di lembar kerjanya ya, di identifikasinya itu menurut kalian sendiri loh ya. Tidak contek-contekan si A sama si B sama, nggak boleh. Harus menurut diri kalian sendiri. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sudah selesai belum ya? Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Sudah semua ya? Bu Sudah. Santi akan menunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil analisis dan identifikasinya. Jadi siap-siap semuanya. Ini Julita kok menghadap nggak ke kamera, kenapa, Dek? Hadap sini, Nak. Ini malah baru nulis, Ibu. Oh, belum selesai, Julita? Iya, ini hampir selesai, Bu. Ya, saya tunggu. 30 detik lagi ya. Nggih. Sudah selesai semua. Ayo kita presentasi. Yang pertama saya menunjuk Dek Anggi, coba. Dek Anggi presentasikan hasil analisis dan identifikasinya. Oh iya, Bu, siap, Bu. Boleh baca ya, Bu ya? Ini tadi saya tulis di kertas, Bu. Boleh dong. Boleh. Iya, Bu. Yang pertama tadi definisi bersyukur ya, Bu. Kalau menurut saya, bersyukur itu menerima keadaan yang terjadi pada diri saya sendiri, Bu. Baik itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, ataupun di saat kita mendapatkan ujian seperti itu, Bu. Nah, untuk cara bersyukur, menurut saya yang pertama itu ada mengucapkan alhamdulillah ya, Bu ya, kalau kita mendapatkan sesuatu. Terus yang kedua mungkin saya akan lebih rajin sholat, mengaji seperti itu, dan lebih menghormati yang pertama orang tua, dan kalau di sekolah menghormati bapak ibu guru gitu, Bu. Sebagai wujud syukur masih bisa memiliki orang tua dan memiliki bapak ibu guru yang memberikan ilmu kepada kita. Terus selanjutnya ada manfaat ya, Bu, tadi, Bu, pertanyaannya ketiga, manfaat kita bersyukur. Dengan bersyukur kita akan bahagia dan akan ditambah lagi nikmatnya, Bu. Betul nggih, Bu, nggih? Betul, luar biasa ini yang Terus yang terakhir, mengapa kita harus bersyukur? Ya, kita harus bersyukur itu supaya itu tadi, Bu, kita ditambah lagi nikmatnya. Selain itu kita supaya dijauhkan atau terhindar dari sifat-sifat yang tidak diinginkan seperti tadi serakah, dengki, atau mungkin seperti tadi Pak Taufik yang iri dengan temannya punya motor dan sebagainya, Bu. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya presentasikan, Bu. Terima kasih. Luar biasa ini Mbak Anggi, pinter banget. Jadi Mbak Anggi nanti setelah ini rajin Insya sholat Allah, ya, Bu, karena ini masih bolong-bolong, Bu. Setelah ini berarti sholat 5 waktu nggak boleh bolong-bolong ya, sama Ibu. Ngajinya ditingkatkan. Iya, Ibu. Oke. Berikutnya yang presentasi Taufik, coba. Mas Taufik, presentasikan hasil. Ya, siap, Bu. Dari hasil yang sudah saya tulis tadi, kalau definisi bersyukur itu menurut saya ya, Bu, itu menerima apa yang sudah kita punya gitu. Terus untuk cara mensyukurinya itu kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi kita apa yang sudah kita punya itu ya harus disyukuri gitu. Terus untuk manfaatnya bersyukur itu kita bisa lebih bahagia, Bu. Jadi kalau kita tidak bersyukur itu kan malah ini ya, Bu, pikirannya pengen ini, pengen itu gitu. Terus kenapa harus bersyukur? Ini tadi dari pengamatan saya di video juga ini, Bu. Kalau bersyukur itu rasa syukur, semakin kita bersyukur maka nikmat kita juga semakin akan datang. Itu, Bu, itu dari saya seperti itu, Bu. Mantap sekali jawabannya Mas Taufik ya. Jadi Mas Taufik ini nanti setelah mendapatkan layanan ini rencananya mau ngapain? Coba. Ya itu, Bu, kan tadi masalahnya masih suka membanding-bandingkan kayak motornya itu jelek gitu. Jadi sekarang ya harus semakin menerima, Bu. Jadi nggak harus dibandingkan dengan teman yang lain gitu, Bu.
Oke, bagus sekali Mas Taufik. Terima kasih. Selanjutnya ini yang terakhir ya, karena kita dikejar waktu. Eh, Bu Liana udah di depan menunggu di jam berikutnya ini. Kita pilih siapa ya? Atau ada yang mau menyampaikan? Saya, Mas Devri coba. saya Bu. Oh, ya, oke. Devri coba sampaikan presentasinya. Kalau saya tadi belajar bersyukur itu, Bu, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita diberi nikmat, kita dikasih sehat, saya masih bisa hidup, bisa napas, Bu. Karena tetangga saya itu kemarin di rumah sakit tidak bisa napas, Bu. Beli tabung itu loh, Bu. Beli tabung mahal katanya, Bu, untuk bisa napas oksigen itu. Oke. Nah, makanya saya bersyukur, Bu. Lalu mengapa saya bersyukur? Karena saya masih diberi kenikmatan, kesehatan, bisa lancar semuanya, Bu, gitu loh. Lalu saya bersyukur itu gimana ya, Bu ya? Ya saya caranya ya beribadah, ya sholat, ya taat sama orang tua. Banyak, Bu, banyak, Bu. Itu ya, Bu. Iya, betul, bagus sekali Mas Devri. Mas Devri habis ini berarti mau rajin sholat, rajin ngaji, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, gitu ya Mas ya? Iya, Bu, mau rajin, Bu. Nanti minggu depan tak lihat ya, minggu depan kita ada tahlilan toh. Saya akan ngecek Mas Devri ikut apa enggak, Mas Taufik ikut apa enggak, karena kemarin kok saya lihat kalian bolong-bolong ikut tahlilannya toh. Ya, yang masih sering bolong jamaah zuhur di sekolah, mulai hari ini dan seterusnya nanti akan saya cek. Oke? Itu tadi presentasi dari 3 siswa, sudah sangat mewakili sekali. Sekarang saatnya kita membuat refleksi dan menyimpulkan hasil dari layanan bimbingan klasikal hari ini tentang bersyukur. Ada yang bisa menarik kesimpulan? Nanti kita simpulkan bersama, tapi saya pengen, oh ya ini, Mbak Uli, wah semangat sekali kelihatannya Mbak Uli. Iya Ibu, tadi udah speaking ya Bu, seru banget Bu. Ibu, iya, menurut saya Ibu dari tadi diskusi bareng-bareng, nah dari tadi itu bisa ditarik kesimpulan Ibu, kaitannya dengan diskusi kita kali ini, menurut saya penting banget bagi kita untuk menerapkan dan mewujudkan perilaku bersyukur Ibu. Nah, dalam hal apapun juga, dalam hal baik itu di rumah, di sekolah, dengan kekurangan dan kelebihan kita sebagai salah satu bentuk wujud ketaatan kita kepada Gusti Allah, Bu. Mungkin itu Ibu. Maaf Ibu kalau salah. Nggak ada yang salah Mbak Uli, tenang aja. Ini kita belajar bareng-bareng ya. Benar sekali kesimpulan dari Mbak Uli, nanti bisa ditambahkan ya. Di sini wujud rasa syukur kita itu kita aplikasikan sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan peran kita, terutama kalian sebagai anak dan sebagai siswa di sekolahan, sebagai peserta didik di sekolahan, ya. Jangan yang terlalu over nggak usah. Kita aplikasikannya itu kalian sebagai anak ke orang tua, sebagai peserta didik ke guru, itu saja sudah cukup. Baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan, sikap, dan perilaku. Begitu ya anak-anak ya. Ini sudah jam berapa ya anak-anak ya? Bu Liana udah bukan? Sudah jam 1 lebih nih Bu. Saya sampai jam berapa ya ini nanti? Jam 1:10 mungkin Ibu. Iya, oke. Tinggal 5 menit lagi. Saya rasa cukup ya layanan kita hari ini. Kemudian minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Insya Allah kita akan membahas tentang bullying untuk minggu depannya di jam yang sama, ya.
Semoga apa saja yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat buat kalian semua. Dan harapan kami, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan membagikan link LKPD dan evaluasi. Silakan kalian isi. Tenang aja, ini linknya isinya itu enggak yang perkalian, pembagian, akar, enggak. Linknya sangat menyenangkan sekali. Akan saya bagikan di chat room ya anak-anak ya. Ibu. Ya, Bu. Iya, Ibu. Ini untuk LKPD-nya. Harus diisi sesuai dengan apa yang kalian alami, kalian rasakan. Ya, Bu. Selanjutnya yang kedua yaitu Ya, baik, Bu. evaluasi. Siap, Ibu. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Itu nanti ada nilainya nggak ya, Bu? Ada dong, tapi nggak mempengaruhi. Julita nggak naik kelas gara-gara mengerjakan LKPD-nya salah, nggak ada, ya seperti itu. Iya, Ibu. Ya, Pak, tenang aja, ini untuk catatan Bu Santi saja untuk menilai apakah kalian memahami, terus apa manfaatnya buat kalian semua, terus bagaimana tanggapan kalian, rencana kalian setelah layanan bimbingan klasikal kali ini. Dan hari ini kalian sangat luar biasa sekali semuanya. Sangat antusias, sangat luar biasa. Semoga begini terus ya ke depannya ya. Jangan Iya, lupa Ibu. sampai Ya, Bu. Ya, ya, Bu. selesai ini harus segera langsung dikerjakan. Oke? Ya. Oke, Saya Bu. akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Santi. Terima kasih, Bu Santi.